Kali ini saya akan membahas pertanyaan yang termasuk paling sering ditanyakan, yaitu, apakah semua orang bisa atau mempunyai kemampuan untuk menjadi pengusaha? Jawaban singkatnya adalah bisa, tapi tentu saja ada kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sama halnya ketika kita ingin menjadi atlet olahraga, seperti pemain sepak bola, badminton, loncat tinggi. Semuanya bisa jadi atlet asal, mempunyai skill tersebut, dan memenuhi syarat. Saat ini menjadi entrepreneur atau pengusaha adalah impian banyak anak muda. Mereka tidak ingin bekerja untuk orang lain dan lebih memilih membangun usahanya sendiri. Kebanyakan berpendapat, lebih baik menciptakan lapangan pekerjaan dibanding bekerja untuk orang lain. Dengan slogan, serugi-ruginya manusia adalah yang bekerja selama 8 jam sehari untuk mewujudkan mimpi orang lain. Kalau bisa jadi bos muda, kenapa harus nunggu tua? Kamu ini bangun pagi-pagi, berangkat kerja, pakai seragam, pakai sepatu. Pergi pagi pulang malam dengan gajinya nggak seberapa. Kamu ini kerja? Apa dikerjain? Kalimat tersebut bisa menjadi motivasi kita. Bisa juga menjadi langkah kesalahan atau bumerang bagi kita. Kenapa bisa begitu? Sering kita lupa bahwa faktor utama yang harus dipahami adalah kemampuan dan skill setiap orang berbeda-beda. Gary Vee, penulis dan selebgram, yang juga seorang pengusaha di bidang media bisnis berkata, bahwa menjadi seorang pengusaha adalah soal skill atau bakat. Lantas, apakah semua orang punya bakat untuk menjadi pengusaha? Setiap bakat memiliki cirinya masing-masing. Tentunya tidak semua orang berpeluang jadi CEO atau bos dalam sebuah perusahaan. Dengan bakat yang dimilikinya, bisa saja ia berpartisipasi menjadi bagian dalam sebuah bisnis atau usaha. Apabila seseorang piawai dalam urusan konsep, maka ia cocok menjadi konseptor bisnis. Kalau ada yang pintar dalam menjual produk pada orang lain, maka ia cocok menjadi marketing bisnis. Dan kalau ada yang pintar dalam urusan administrasi, maka ia bisa menjadi administrator sebuah lingkup bisnis. Karena sebuah perusahaan atau industri sejatinya adalah sebuah ekosistem yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi tidak ada istilahnya one-man show. Kesimpulan di atas adalah menjadi pengusaha bukan untuk semua orang, tapi kita bisa menjadi bagian dari bisnis itu. Jangan mudah terpengaruh konten-konten di luar sana yang hanya memberikan manisnya saja untuk menjadi sukses dengan cara instan. Menjadi pengusaha tidak bisa instan, dibutuhkan kerja keras berjam-jam, bertahun-tahun, dan tidak ada jaminan untuk pasti sukses. Banyak pengusaha yang gagal setelah 5 tahun berjuang, atau bahkan nggak sampai 5 tahun sudah gulung tikar. Rata-rata gagalnya orang menjadi pengusaha, yaitu sekitar 70% kegagalan bisnis, disebabkan oleh ketidakcocokan dalam memilih jenis usaha dan skill yang tidak mumpuni dalam mengolah bisnis, diikuti dengan 30% faktor kurangnya waktu untuk belajar, berkembang, dan telah kehabisan modal di tengah jalan. Menjalankan bisnismu sendiri dan caramu menghabiskan waktu adalah hal yang luar biasa, sekaligus itu juga sangat sulit. Kamu tidak akan berhasil sepanjang waktu. Kamu mungkin gagal 3 kali berturut-turut. Tapi keempat kalinya bisa menjadi kesuksesanmu yang besar. Jika banyak kegagalan tanpa jaminan kesuksesan membuat kamu takut, itu mungkin pertanda awal bahwa kamu memang tidak cocok untuk menjadi pengusaha. Dalam hal ini yang perlu diluruskan bersama adalah soal mindset buruk bekerja untuk orang lain. Memang benar, kamu bekerja untuk mewujudkan mimpi orang lain. Seseorang yang memiliki modal dan memiliki impian menjadi seorang pengusaha akan mempekerjakan kamu untuk mewujudkan mimpinya. Namun dalam bekerja, kamu juga bekerja untuk diri kamu sendiri. Selain kinerja kamu menguntungkan perusahaan, kamu juga mempertajam skill kamu di bidang yang kamu kuasai. Kamu mendapatkan pengalaman berharga. Kamu belajar banyak tentang apa saja yang kamu dapat selama bekerja, dan juga resiko serta tanggung jawab yang kamu tanggung itu tidak sebesar owner perusahaan. Kamu ini bukan perampok, sehingga harus malu dengan status kamu sebagai karyawan. Sukses tidak serta-merta harus memiliki perusahaan. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe, membuat channel ini tumbuh berkembang bersama. Saya doakan apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu harapkan bisa tercapai di bulan ini. Diberi kemudahan oleh Allah dalam menghadapi cobaan, diberi kebahagiaan, dan diringankannya beban kehidupanmu yang membuat berat pundakmu. Amin. Berikut ini ada 7 indikasi bahwa kamu bukanlah seorang pengusaha. Minimal 2 faktor saja sudah bisa dibilang gagal menjadi pengusaha.
apalagi jika semua faktor ini ada di kamu. Yang pertama, kamu suka tinggal di zona nyaman. Zona nyaman ini biasanya terjadi pada kamu yang mempunyai keluarga sudah mampu. Kamu tinggal meneruskan usahanya, punya kedudukan tinggi, atau memang kamu tipe orang yang takut kehilangan alias tidak berani dalam mengambil resiko. Sebagai seorang pengusaha, tidak ada 2 hari yang sama, hari ini untung terkadang besoknya buntung, jadi harus selalu siap melewati tantangan yang datang bertubi-tubi. Lalu, kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu yang positif, membuat kamu merasa tertantang? Yang kedua, kamu seorang introvert dan pesimistis. Menjadi introvert sebagai pengusaha sangatlah berat, karena sebagai pengusaha kamu dituntut untuk lebih banyak bergaul, memperluas jaringan usahamu. Lebih berat lagi jika ditambah kamu juga seorang yang pesimis, takut memulai sesuatu, takut mencoba hal yang baru, selalu memikirkan dampak buruknya secara berlebihan. Konto mau bisnis restoran, yang dipikirkan malah gimana kalau gak laku, gimana kalau rasa makanannya berubah, takut nggak bisa handle karyawan, gimana ini kalau nggak jalan, padahal udah keluar duit banyak, gimana dan gimana. Jawabannya untuk orang pesimis seperti ini, ya nggak usah bisnis aja. Diajak kerjasama pun susah dan merepotkan partner kerjanya, nanti nggak enak saat running bisnis malah ngeluh terus kerjaannya, dan takut dengan keputusan yang telah dibuat bersama. Keputusan yang telah dibuat bersama ya resikonya juga ditanggung bersama, gak usah saling menyalahkan. Yang ketiga, takut mengambil resiko. Mungkin terdengar familiar ya. Tetapi jika kamu tidak dapat mengingat kapan terakhir kali kamu mengambil resiko dalam sebuah keputusan, mana mungkin bisa menjadi pengusaha. Karena menjadi pengusaha pasti akan dihadapkan resiko-resiko yang tinggi, harus siap mental, dan jitu menganalisa dalam mengambil sebuah keputusan yang harus dipertanggungjawabkan apapun hasilnya. Yang keempat, kamu tipe orang yang malas dan suka menunda-nunda pekerjaan. Tipe ini bisa menghancurkan seluruh karirmu sendiri. Kamu tipe orang yang malas dan suka menunda-nunda pekerjaan, lalu suka bikin alasan agar kekuranganmu ini terlihat masuk akal, padahal kamu pemalas. Jika kamu sudah tidak dapat mengatur waktumu secara efektif, kamu dipastikan akan gagal sebagai seorang pengusaha, dan gagal juga menjalani kehidupanmu. Kamu akan jatuh ke dalam lubang kesengsaraan. Saat kamu bekerja untuk diri sendiri, tidak ada bos yang mengawasimu atau memantau kartu waktumu untuk memastikan kamu bekerja dengan benar dan cepat. Kelima, kamu gampang menyerah. Jika kamu berpikir jalan menjadi juragan itu enak, mudah, dan menyenangkan, iya betul, tapi itu bagi yang sudah berpengalaman, sudah mengalami terjalnya jalan menuju sukses. Saya tidak bisa membayangkan cara yang lebih lambat untuk menghasilkan uang daripada menjadi pengusaha. Kamu bahkan bisa bekerja selama bertahun-tahun tanpa pernah melihat sepeser pun keuntunganmu. Apa yang tidak kita ketahui dalam ruang lingkup bisnis adalah proses. Kita nggak tahu proses ini terjadi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kita juga nggak dapat memastikan kapan bisnis ini mulai pudar. Kita hanya bisa memprediksi saja. Maka sebagai pengusaha kamu harus bisa menikmati prosesnya. Waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan keuntungan dari bisnismu sangat memakan waktu. Kamu tidak boleh gampang menyerah dan harus sabar. Kamu harus memulai bisnis dengan pola pikir bahwa kamu masih akan mengerjakan bisnis ini 5 tahun dari sekarang. Seperti yang dikatakan oleh Jeff Hayden, sebagai pemilik bisnis, Anda mendapatkan hak hari ini untuk tetap berbisnis di hari besok. Tidak ada yang dijamin di masa depan. Kamu tidak dapat memperlakukan bisnismu seperti skema cepat kaya, skema rebahan jadi kaya, atau monkey business. Itu tidak akan berhasil. 6. Kamu bukan seorang leader. Berbisnis itu seperti sebuah ekosistem yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi untuk membangun sebuah bisnis, kamu membutuhkan jasa orang lain juga, dengan skill dan attitude yang berbeda-beda. Jadi kamu harus tegas, bisa mengontrol menyatukan mereka, kamu bisa menerima masukan positif, dan bisa mengambil keputusan yang terbaik. Kalau kamu tidak bisa melakukan itu, bagaimana bisa kamu menjadi leader yang bukan otoriter? Dan yang terakhir, kamu monoton nggak kreatif? Bagaimana caranya bisa tahu bahwa kamu nggak kreatif? Coba sekarang pikirkan ide original dari hal-hal yang umum, yang sering kamu lihat saat ini. Pikirkan hal itu di mana yang bisa dijadikan bisnis. Buat pola bisnis nih ya. Cari problem-problem yang bakal muncul, pikirkan konsepnya secara garis besar kurang dari 17 menit.
Apakah ide tersebut original kamu punya? Atau ide tersebut sudah dipakai oleh banyak orang? Jika kamu hanya bisa meniru ide bisnis yang ada dan polanya sama, berarti fix kamu nenggak kreatif. Dalam dunia usaha, kita harus mengikuti tren pasar. Kita bersaing dengan orang-orang yang lebih kreatif dari kita. Kalau kita selalu ketinggalan kereta dalam persaingan bisnis, apalagi yang mau diharapkan selain menunggu dan meniru seperti kebanyakan orang pada umumnya. Itulah tadi tanda-tanda kalau kamu bukanlah seorang pengusaha. Apapun yang menjadi pekerjaanmu sekarang ini, syukuri dan teruslah mengembangkan skill kamu, membangun reputasi, dan membangun karakter. Jika kamu sudah berusaha sekeras mungkin sebaik mungkin untuk berbisnis, tetapi merasa tidak mendapatkan apa-apa sampai saat ini, kamu perlu mengambil langkah pikir ulang, mundur dulu dan prioritaskan kariermu, sambil belajar dari kesalahan-kesalahan yang membuat kamu jatuh, ambil hikmah dari pengalaman orang lain. Insya Allah, di saat kamu sudah merasa siap terbang, maka terbanglah sejauh mungkin, nikmatin prosesnya. Saya menjelaskan ini semua bukan untuk menghambat atau menakut-nakuti kalian yang ingin berbisnis, tapi kenalilah terlebih dahulu karakter kamu, agar tidak terjebak seperti kebanyakan orang asal nekat buka usaha. Karena punya modal tanpa persiapan yang matang, yang akhirnya usahanya merugi dan bangkrut. Lalu tanyakan pada diri kamu sendiri, apakah sudah siap untuk terbang menjalankan usaha secara mandiri? Jika konten ini membuat kamu menjadi lebih tercerahkan dan menambah wawasan positif, silahkan like dan share kepada siapapun yang kamu kenal. Semoga kita sama-sama diberi kemudahan untuk mencari rejeki dan diberi rejeki yang halal serta berkah. Amin ya Rabbal Alamin.